Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kali ini kami akan membahas sebuah permasalahan yang sering terjadi terutama di bulan Ramadan, karena adalah salah satu yang menanyakan kepada kami tentang hukum orang yang membatalkan puasa karena pekerjaan yang berat seperti petani yang panen atau yang lainnya. Dalam hal ini kami membawa sebuah kitab yang di sini ada 4 jilid. Kami ambil di jilid yang ketiga, yaitu kitab syarah daripada Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur Ba'alawi, yang beliau juga kitabnya disyarahi oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Ba'alawi, yaitu kitab yang sering digunakan oleh komunitas Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahsul masail di seluruh Indonesia. Kami ambil dalam juz 3 Kitabus Shiyam halaman 91. Kalau dalam Bughyahnya itu dalam bab Kitabus Shiyam juga. Ini juz 3. Mas'alatun la yajuzu al-fitru li nahwil hasadi wa jazatin nahli wal harasi illa in ijtama'at fihi syurut. Tidak boleh orang berbuka di hari berpuasa Ramadan yang wajib, puasa yang wajib, untuk seperti semacam petani yang dia ini menanam padi atau dia ini memanen padi atau yang lain, atau orang-orang yang memanen kurma dan sejenisnya itu, kecuali di sini dikumpulkan beberapa syarat. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittah. Jadi paling tidak ada 6 syarat pekerja keras, petani yang panen, pekerja keras yang lain misalnya, ini harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, ayyumkina ta'khirul amali alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Yang pertama syaratnya adalah tidak dimungkinkan untuk mengakhirkan pekerjaan tersebut hingga bulan Syawal. Maksudnya kalau diakhirkan di bulan Syawal, nanti mungkin tidak ada hasil atau merugi atau sudah darurat dalam keadaan membutuhkan sekali makanan misalnya, maka tidak harus di bulan Ramadan. Kalau masih mungkin diakhirkan di bulan Syawal kok dia membatalkan di bulan Ramadan, maka ini haram dan dosa. Yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyata'adzaral amalu lailan. Tidak dimungkinkan untuk melakukannya di malam hari. Jadi kalau masih mungkin dilakukan di malam hari, tidak boleh siang hari dia melakukan lalu berbuka tidak puasa. Aulam yuhnihi dzalika fayu'addi ila talafihi au naqsihi naqsan la yataghabanu bih. Atau di situ dia tidak memungkinkan untuk menghindari dilakukannya pekerjaan tersebut, misalnya panen padi tersebut, kalau dilakukan di malam hari nanti menjadikannya panennya padinya rusak atau hasilnya nanti merugi yang tidak bisa diganti rugi misalnya. Nah, akhirnya tidak dilakukan di siang hari. Akhirnya orang tersebut berbuka. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wa ayyashqa alaihi shaum masyaqqatan la tahtamilu adatan bi antuh bihat tayammuma awil julusa fil fardhi khilafan Ibnu Hajar. Syarat yang ketiga, puasa yang dilakukannya terdapat
masyakoh yang berat, sekira dia tidak mampu untuk menahan beratnya puasa tersebut, sampai kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka nanti dia akan mengalami kerusakan tubuh atau penyakit, sampai kalau dia sholat boleh tayamum, boleh menggunakan debu, tidak menggunakan air. Atau sampai kalau dia sakit, nanti dia tidak bisa sholat berdiri, hingga nanti sholatnya harus dengan duduk. Nah, maka dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk tidak berpuasa. Ini syarat yang ketiga, dan di sini dikatakan ada perselisihan pendapat dengan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar tidak menyebut duduk yang membolehkan duduk ketika dia tidak mampu berdiri. Kalau menurut Ibnu Hajar hanyalah yang membolehkan tayamum saja. Kalau dia memaksakan puasa, dia tidak bisa sholat dengan air, itu sholatnya dengan debu. Ini khilaf ini. Tetapi paling tidak kalau menurut yang dikutip dalam Bughya ini, kalau misalnya dia ini ketika memaksakan puasa akhirnya sakit, akhirnya badannya lemah, dia tidak bisa sholat berdiri, harus dengan sholat duduk, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa ayyan ya lailan wa yusbihu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil udri. Syarat yang keempat adalah dia harus tetap niat di malam hari. Tidak boleh besok mau panen, besok mau bekerja berat, akhirnya dari pagi dia sudah membatalkan. Ini haram, dosa besar. Dia harus tetap niat berpuasa di malam hari, sebagaimana itu adalah dalam mazhab Syafi'i adalah sebuah rukun. Niat puasa yang wajib harus di malam hari. Dan paginya dia tidak boleh membatalkan. Jadi kalau dia pagi-pagi sudah membatalkan padahal dia belum bekerja, atau dia dengan sengaja membawa makanan nanti untuk berbuka, maka ini tentu adalah haram. Jadi tidak darurat, maka dia tidak boleh, kecuali ada uzur, dia kelupaan misalnya hingga pagi belum niat. Nah, ini uzur namanya. Yang kelima, wa ayyan yattarakhusa bil fitri liyam tazal fitral mubahan ghairihi. Dia harus punya niat dalam hatinya bahwa dia membatalkan puasanya ini karena mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena ini adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur. Dia mengambil karena keringanan uzur, niat seperti itu ketika membatalkan, supaya bisa dibedakan mana orang yang tidak berpuasa karena alasan uzur, atau orang yang tidak berpuasa hanya karena memang sengaja tidak berpuasa. Harus ada dibedakan ini, dua-duanya ini harus dibedakan. Yang boleh adalah dia niat di hatinya bahwa dia tidak berpuasa ini karena mengambil rukhsah yang membolehkan untuk tidak berpuasa, terutama di siang hari bulan Ramadan. Yang terakhir, syarat yang keenam, di sini disebutkan tadi. Untuk syarat yang kelima ada tambahan keterangan bahwa dicontohkan orang yang sakit ketika dia mau berbuka, maka dia juga niat mengambil keringanan, sebagaimana orang yang safar, misalnya orang bepergian, dia di perjalanan nanti kecapean, perjalanan jauh, maka dia juga termasuk yang mendapatkan keringanan. Itu ada niat di situ, dia mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, syarat terakhir adalah wa alla yaksida dzalikal amal wa taklifa nafsi limahdit tarakhus bil fitri wa illam tana. Dia tidak ada niat pekerjaan itu dia gunakan sengaja supaya boleh berbuka. Jadi dia sengaja melakukan kerja berat tersebut supaya boleh berbuka. Dia sengaja memeras tenaganya supaya nanti dia jadi lelah
hingga dia boleh berbuka. Itu tidak boleh. Jadi sekira dia bisa menghemat energinya, dia bisa menggunakan tenaga seminimal mungkin, tetapi pekerjaannya tidak terganggu, maka dia harus melakukan itu. Tidak boleh dia, wah ini mumpung kerja keras, boleh tidak puasa, maka dia menggunakan tenaga sekuatnya yang tidak dibutuhkan, dia lakukan. Dia menggunakan pekerjaan-pekerjaan dengan tenaga yang sebenarnya tidak perlu. Ini tidak boleh. Kalau seperti itu, maka dia tidak boleh berbuka, karena dia menggunakan aji mumpung keringanan ini untuk membatalkan. Ini yang syarat terakhir. Sebagaimana orang sakit, orang bepergian, itu juga boleh tidak berpuasa, tapi dia juga tidak boleh ketika bepergian misalnya, dia mumpung bepergian, dia menggunakan, memeras tenaganya, menggunakan tenaganya untuk sesuatu yang tidak perlu, misalnya menggunakan untuk menolong orang lain yang tidak perlu misalnya, yang tidak wajib misalnya. Nah, kalau dari keenam syarat ini kok tidak dipenuhi, maka orang yang berbuka, orang yang tidak puasa di tengah hari bulan Ramadan tanpa uzur, dia melakukan dosa besar dan wajib untuk dilarang, dinahi mungkar, dan ditakzir dihukum oleh pemerintahan Islam kalau dia tidak melakukan 6 syarat ini. Sebagaimana larangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan beberapa ahli hadis yang lain, man aftara yauman min ramadhana bi ghairi udlin lam yuhnihi anhu shaumud dahri. Barang siapa di bulan Ramadan dia ini tanpa udzur berbuka, maka tidak akan bermanfaat baginya mengkodok, walaupun selama 1 tahun dia mengkodok puasanya sampai 1 tahun, tidak akan bisa menutup orang yang tidak berpuasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Maka bighairi udhrinlah ini yang diambil oleh ulama. Ketika memenuhi 6 syarat di atas, maka dianggap ini uzur. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dalam kitab Al-Kubronya. Jadi hadis yang kuat dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka seyogyanya berhati-hati, dan barangkali ada yang mau menggunakan keringanan ini, seyogyanya tetap menghormati kemuliaan di bulan Ramadan dengan tidak berbuka di tempat umum, menghormati yang berpuasa dengan tidak meremehkan syariat Allah, dan di situ ada niat karena ingin mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.